Nggih, monggo Pak Bambang Setiawan untuk Oke, bisa men-share file presentasinya. baik Prof. Sudah terlihat Prof? Sampun. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Emma selaku pembimbing utama, kemudian Bapak Alfa dan Bapak Dani sebagai penguji. Baiklah, saya akan menyajikan presentasi tentang hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul pemodelan percakapan bahasa Banjar menggunakan arsitektur sequence to sequence dengan mekanisme atensi. Hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang pertama adalah penelitian tentang pembangunan model chatbot di Indonesia yang dilakukan hingga saat ini masih terbatas hanya pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan di Indonesia memiliki banyak bahasa daerah yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Kemudian untuk bahasa Banjar yang secara umum dipakai di masyarakat yang berdomisili di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, itu menjadi bahasa pemersatu yang ada antar pulau di antar provinsi di Pulau Kalimantan pada antar etnis. Nah, dengan hal ini maka membuka peluang bagi saya untuk melakukan penelitian menggunakan pendekatan NLP, khususnya dalam implementasi chatbot menggunakan model yang dipilih adalah sequence to sequence pada arsitektur RNN yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai rumusan masalah, yang pertama adalah apakah penerapan kombinasi model gerbang LSTM dan GRU pada arsitektur sequence to sequence dengan mekanisme atensi dapat menghasilkan perbedaan performansi dalam kaitannya merespon data uji yang dievaluasi. Yang kedua adalah dari skenario yang telah dibuat, model manakah yang dapat menghasilkan performansi terbaik dari penggunaan kombinasi antara model gerbang LSTM dan GRU berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketiga adalah untuk mengetahui berapa nilai metrik yang dihasilkan oleh model yang terbaik setelah dilakukan pengujian. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana pengaruh nilai IPOH dalam proses pelatihan yang digunakan. Untuk batasan masalah yang dipakai, yang pertama adalah menggunakan metrik evaluasi berupa confusion metric, akurasi, precision, recall, dan F1, dan loss. Yang kedua adalah untuk skenario dilakukan dengan cara mengkombinasikan model gerbang LSTM dan GRU pada layer encoder dan decoder yang masing-masing dilakukan kombinasi antara kedua model tersebut. Kemudian pada layer decoder ditambahkan mekanisme atensi dan gradient descent menggunakan dataset masing-masing 5.000 dan 10.000 pasang percakapan atau yang disebut dengan pairs dengan komposisi 80% untuk data training dan 20% untuk data tes. Yang ketiga, dataset yang digunakan merupakan percakapan bahasa Banjar dengan dialek campuran yang diperoleh dari database sistem lab support pada kampus XYZ. Yang terakhir, tahapan preprocessing yang dilakukan terdiri dari filter karakter alfanumerik dan simbol tanda baca percakapan, kemudian melakukan case folding, kemudian menghapus spasi yang double atau terduplikasi, tokenisasi pada tanda baca, kemudian normalisasi kata yang masih terbatas, serta text pairing atau pemasangan konteks dan target
masing-masing panjang maksimalnya dibatasi 15 kata. Sedangkan proses stemming dan stopper tidak dilakukan karena mengingat untuk percakapan eh, masih menggunakan imbuhan. Arsitektur RNN yang digunakan sebagai dasar dari sekuen-sekuen adalah dengan menggunakan layer seperti ini, di mana arsitektur dari vanilla RNN adalah menampilkan input, kemudian dilakukan proses secara berulang untuk menghasilkan output. Untuk model gerbang LSTM memiliki 3 gerbang, yaitu gerbang input, kemudian forget, dan output. LSTM dikenal sebagai gerbang yang sudah lama digunakan dan sangat efektif dalam pemrosesan data sekuensial. Untuk gerbang GRU memiliki 2 gerbang di dalamnya, yaitu gerbang reset dan gerbang update, di mana melakukan proses komputasi yang lebih sedikit dan lebih sederhana daripada LSTM. Untuk model sequence to sequence itu dilakukan dengan cara mengumpankan setiap layer dari encoder kepada decoder, lalu decoder akan mengumpankan balik kembali lagi dari input sebelumnya. Untuk contohnya seperti ini yang di sebelah kanan. Jadi saat output dari layer encoder dikeluarkan, maka respon yang dihasilkan akan diumpankan ke layer berikutnya. Untuk mekanisme atensi digunakan untuk mengambil hubungan yang kuat antar setiap fitur yang digunakan, sehingga akan memperkuat mode dalam melakukan prediksi, di mana mekanisme atensi ini dipasang pada layer decoder dengan harapan sehingga dapat lebih meningkatkan akurasi dari model yang dihasilkan. Untuk visualisasi model, dari ke-8 model yang akan dihasilkan nanti, salah satunya adalah diambil contoh model GRU, di mana menggunakan gerbang yang sama antara encoder dan decoder, yaitu dalam data sampel 10.000, di mana pertama melakukan proses embedding atau vektorisasi, kemudian berikutnya adalah layer GRU, kemudian yang berikutnya adalah repeat vector yang digunakan sebagai penghubung antara layer encoder dengan decoder. Yang berikutnya adalah menggunakan batch normalization sebagai upaya dalam melakukan normalisasi distribusi, sehingga dalam setiap update yang dilakukan tidak berubah. Yang terakhir adalah ditambahkan layer atensi pada layer ke-6. Jadi totalnya ada 6 layer. Untuk alat dan pengaturan, yang pertama adalah menggunakan alat yang terdiri dari Google Colab Pro, kemudian Python versi 3.6 dengan environment Anaconda. Kemudian untuk library atau framework dari deep learning-nya menggunakan TensorFlow dan Keras, menyesuaikan versi dengan Python-nya versi 3.6. Karena waktu saya mencoba menggunakan TensorFlow dan Keras yang terbaru, dia tidak bisa lagi digunakan pada Python 3.6, harus minimal 3.7. Kemudian untuk yang lain, tambahan seperti NumPy, Pandas, CSV, Matplotlib, dan TensorBot untuk melakukan visualisasi grafik. Untuk pengaturan modelnya, menggunakan repeat vector layer, kemudian batch normalization, attention, softmax activation, kemudian untuk melakukan optimasi terhadap gradient descent menggunakan Adam. Lalu untuk epoch sebanyak 400 dan batch size sebanyak 64.
dropout untuk mengurangi overfitting sebanyak 0,5 dan sel unitnya dalam setiap yang digunakan pada model gerbang sebanyak 256 unit. Untuk alur penelitian, dari skenario yang digunakan dari 4 kombinasi gerbang antara LSTM dengan GRU pada setiap sampel data, sehingga akan berjumlah 8 model yang akan dihasilkan dari keempat skenario tersebut. Untuk hasil training skor metrik, skor dari LSTM itu paling rendah diperoleh pada epoch ke-400 sebanyak 0,22. Kemudian untuk skor metrik pada GRU mengalami fluktuasi yang tidak stabil, nanti akan diperlihatkan dalam bentuk grafik. Nah, untuk bentuk grafiknya, dalam prosesnya untuk hasil training dari LSTM, kemudian GRU LSTM dan LSTM GRU mengalami kemiripan pola, tapi untuk model GRU mengalami penurunan yang tidak tajam, namun luasnya sangat tinggi pada sampel 5.000 pairs. Sedangkan pada 10.000 pairs untuk model GRU dan LSTM mengalami perbedaan di mana pada mulai epoch ke-100 mulai mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada model LSTM dan GRU sebelumnya. Tetapi yang untuk model GRU dan GRU masih kurang lebih sama, memiliki pola yang sama dengan dataset pada dataset 5.000 pairs. Sedangkan untuk hasil evaluasi, skor metrik yang paling stabil dan terendah itu dimiliki oleh gerbang GRU dan LSTM sebanyak 3,99. Untuk grafiknya terjadi banyak overfitting, kemudian nanti akan dijelaskan pada bagian analisis hasil. Untuk pada evaluasi sampel ke 10.000 pairs, model LSTM dan GRU mengalami overfitting yang sangat tajam, di mana pada sampel 5.000 tetap di bawah GRU LSTM dan di atas GRU, tapi pada sampel ke 10.000 mengalami fluktuasi overfitting yang sangat tajam. Untuk perbandingan durasi dan ukuran model, untuk durasi training pada pada sampel 5.000 pairs atau 5.000 baris, durasi tercepat itu diperoleh dari model LSTM sebanyak 48 menit 56 detik, tetapi pada sampel 10.000 pairs itu yang paling cepat adalah 2 jam 41 menit 19 detik dari model LSTM GRU. Sedangkan evaluasi mengalami kebalikan, di mana pada model LSTM dan GRU pada 5.000 pairs itu 0,80, sedangkan pada 10.000 pairs dipegang oleh LSTM. Untuk ukuran model yang paling sedikit itu diperoleh dari model GRU pada kedua sampel tersebut. Analisis hasil pelatihan didapatkan bahwa gerbang LSTM yang diletakkan pada encoder itu memiliki nilai loss yang stabil saat dikombinasikan dengan LSTM ataupun GRU. Sebab arsitektur LSTM itu memiliki cell state atau cell memory yang sangat efektif dalam memproses data sekuensial dalam jangka yang lama. Dan hal ini akan berdampak pada durasi training dan ukuran bobot yang dihasilkan. Nah, sedangkan gerbang GRU itu yang diletakkan pada encoder memiliki nilai loss yang cenderung stabil saat dikombinasikan dengan LSTM sebagai decodernya, tetapi memiliki nilai loss yang
lebih tinggi daripada LSTM dan GRU, dan ini terjadi pada sampel 10.000 pairs. Yang ketiga, model GRU memiliki nilai loss yang stabil, tetapi dari semua model yang ada memiliki nilai loss yang sangat tinggi dan paling tinggi. Ini dikarenakan komputasi gerbang GRU lebih sederhana dari LSTM yang hanya berupa resident update, sehingga berdampak pada tidak stabilnya nilai metrik dan bobot yang dihasilkan. Untuk hasil pengujian, yang pertama adalah untuk model STM-LSTA memiliki loss yang stabil, baik saat pelatihan maupun pengujian pada masing-masing sampel dataset. Hal ini dikarenakan gerbang STM diletakkan pada encoder dapat berdampak secara signifikan dalam durasi proses komputasi. Namun jika dikombinasikan dengan GRU sebagai decodernya, maka akan menyebabkan overfitting yang sangat tajam saat pengujian. Yang kedua, gerbang GRU yang diletakkan pada encoder memiliki nilai loss yang stabil pada pengujian apabila dikombinasikan dengan LSTM sebagai decoder. Bahkan lebih baik daripada LSTM dan LSTM. Apabila dikombinasikan dengan GRU, maka memiliki nilai loss yang paling rendah, tapi akan mengakibatkan ketidakstabilan pada nilai metrik yang dihasilkan. Sebagai kesimpulan, yang poin pertama adalah penerapan kombinasi model gerbang LSTM dan GRU pada arsitektur executive sequence dengan ditambahkan mekanisme atensi menghasilkan perbedaan performansi yang beragam dalam respon data uji yang dievaluasi sesuai dengan nilai loss dan coefficient metrik baik dari pelatihan maupun saat pengujian. Yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi, skenario model GRU LSTM dengan menggunakan sampel 10.000 pada epoch ke-50 itu dapat menghasilkan performansi terbaik dari penggunaan kombinasi gerbang keduanya. Namun evaluasi tercepat secara signifikan dapat diperoleh dari model STM-LSTM dengan durasi 2,38 detik. Yang ketiga, nilai metrik yang dihasilkan oleh model GRU LSTM adalah yang paling stabil, yaitu berupa akurasi 59,35%, precision 85,27, recall 53,50, F1 65,71, dan loss-nya sebanyak 3,99. Untuk yang terakhir, didapatkan kesimpulan bahwa jumlah epoch yang besar tidak dapat dijadikan jaminan untuk membuat kualitas akurasi menjadi lebih baik, melainkan dapat memicu kondisi overfitting, sehingga nilai metrik yang didapatkan justru akan menjadi tidak lebih baik, khususnya pada data yang dievaluasi di luar dataset pelatihan. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama adalah normalisasi kata pada sampel data masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan lagi dengan cara menambahkan vocabulary dan normalisasi secara komprehensif pada dataset. Yang kedua, penggunaan arsitektur yang lebih bervariasi pada layer encoder dan decoder jaringan RNN seperti bidirectional LSTM, bidirectional GRU, dan BERT sebagai upaya optimasi untuk pengembangan model yang lebih lanjut. Yang terakhir, perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam terhadap tuning parameter yang digunakan untuk melatih model yang mana dapat dicoba pada pengaturan seperti epoch, kemudian batch size, dan dropout untuk menghasilkan model yang lebih bervariasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang Setiawan. Paparan hasil penelitiannya luar biasa ya. Jadi nilai keunikannya juga tinggi itu terkait mengangkat korpus Nusantara, utamanya korpus berbahasa daerah ya. Nah, untuk seminar hasil penelitian tesis ini kita lanjutkan pada sesi tanya jawab dan saran-saran yang akan dimulai oleh Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Prof. Emma. Selamat pagi ya Pak Bambang. Ini untuk datasetnya bagaimana mendapatkannya Pak? Datasetnya diambil dari
kampus Pak, dari sebuah kampus. Kebetulan saya ada mengajar di situ, jadi bisa mendapatkan datasetnya. Enggak, maksudnya dari kampus itu ini kok ada ada percakapan, ada yang obrolan. Enggak, maksudnya teknis mendapatkannya gimana kok? Saya masih belum paham dengan penjelasannya ini. Oke, jadi di dalam kampus itu ada sistem Pak, sistem chat gitu. Jadi bisa Oh, menjembatani sistem chat. percakapan ya dari mahasiswa dan akademisi. Oke, percakapannya itu memang menggunakan bahasa Banjar gitu ya? Betul Pak, oke. Oh, oke. Itu bisa dideskripsikan lagi datanya nanti seberapa besar gitu, terus variasinya seperti apa? Ya Pak, jadi sementara ini yang saya dapatkan itu dari hasilnya adalah sebanyak 10.000. Cuma ada memang beberapa mahasiswa yang memang saya minta untuk lakukan percakapan Pak supaya menambah jumlah dataset dan itu diambil dari sistemnya. Oke, chatbotnya ini yang ngembangkan Bapak juga atau Iya bukan? Pak, dari saya Pak. Kebetulan saya tertarik ke Oh, bidang NLP Pak, jadi saya coba oke, oke. untuk melakukan penelitian tersebut. Oke, berarti chatbotnya memang sudah dikembangkan ya. Ya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang chatbot yang dikembangkan itu, karena saya lihat di bab 2 tadi menjelaskan chatbot secara umum, terus di bab 3 juga kurang jelas masuk ke datasetnya tadi. Ada sih memang metode pengumpulan data, tapi ini masih saya baca masih belum paham tadi kok data percakapan diambil dari aplikasi bulan. Oke ya, diperjelas saja Pak ya tentang datasetnya. Kemudian, nah dataset yang didapat tadi contohnya ini ada ya di sini. Mungkin untuk apa ya teknis mengekspornya itu nggak terlalu urgent sih kalau ini. Saya lebih concern ke tipikal dari dataset yang didapat itu seperti apa. Apakah dia apa 3.000 baris tadi apakah dia unik atau bagaimana atau data yang berulang sebenarnya? Untuk karta ini apa dalam bentuk obrolan Pak. Jadi awalnya memang eh, ada dua fitur, jadi penanya dan penjawab gitu, seperti itu. Tapi saat dilakukan preprocessing untuk dimasukkan ke arsitektur sequence itu diumpankan Pak. Jadi dari sebelumnya respon akan diumpatkan ke target berikutnya seperti itu. Berjenjang begitu ya? Enggak Pak. Oh Jadi ya, saling terhubung Pak antara satu dengan yang lain. oke. Hmm. Jadi ini tuh 3.000 baris itu kan yang dibatasi ya, aslinya banyak gitu. Itu mohon maaf Pak. Jadi sebenarnya itu sudah saya revisi bukan lagi 3.000. Hmm. Jadi terakhir sudah saya kirimkan ke email Pak Alfa dengan Pak Dani. Jadi Oh, saya gunakan dataset yang 5.000 dan 10.000 Pak. 5.000 sama 10.000. Oke, Iya. nah 5.000 dan 10.000 itu eh maksud saya itu didapatkan dari aslinya berapa? Sebelumnya dari yang saya dapatkan itu sebanyak 8.500-an Pak. Tapi karena saya ingin menggenapkan 10.000, jadi saya minta ke mahasiswanya secara manual gitu menambahkan lagi gitu ke sistemnya. Berarti unik ya 10.000 itu bukan sesuatu yang di generate berulang gitu. Mungkin ada beberapa eh, yang sebenarnya sama maksudnya Pak, tapi mungkin beda ini, beda pengetikan. Tapi Iya, tetap maksudnya unik kan mungkin itu sama. kan Pak. Iya Pak. Sesuatu yang dimodifikasi loh, bukan sesuatu yang sama di random eh, berulang gitu. Oke. Oke ya. Nah, kemudian sepertinya perlu dirombak Pak cara mendefinisikan datasetnya. Ya diceritain saja nggak apa-apa awal mulanya bahwa ini kan data yang didapat dari chatbot tadi, kemudian eh, apa ya, kemudian hanya mau diambil beberapa data kan ya dari yang sudah ada itu. Nah, kemudian preprocessing di sini tujuannya untuk apa, Pak? Eh, Pertama, Pak, tujuannya untuk membatasi jumlah maksimal panjang atau length dari setiap sequence kata.
dari konteks dan target, karena kalau terlalu panjang itu bisa mengakibatkan ketidakstabilan pada pembobotan, Pak. Jadi untuk mengatasinya dibatasi sampai maksimal 15 per konteks dan target. Kemudian, Kemudian, kemudian untuk tanda baca seperti koma, kemudian titik, dan datanya adalah tanda seru, itu tetap diambil, Pak, tapi di tokenisasi secara khusus, oke. karena ini pada kaitannya dengan untuk secara semantik untuk percakapan. Jadi saya tidak menghilangkan beberapa tanda baca tersebut. Jadi di tokenisasi. Oke, yang pada akhirnya nanti yang mau di apa di klasifikasi lah ya ini, dipolakan itu dalam bahasa apa? Dalam kata dalam bahasa Banjarnya atau bagaimana? Dalam bahasa Banjarnya, Pak. Dalam bahasa Banjarnya ya. Oke. Oke. Oke sih, untuk data menurut saya itu ya, ada beberapa yang nggak disampaikan. Nah, kemudian untuk di bab 4-nya ini terlalu cepat Pak kalau langsung menampilkan ini masih bisa cerita arsitekturnya, modelnya gitu ya. Paling tidak ada algoritma cara berjalannya dari apa RNN ini bisa disampaikan di bab 4 dengan konteks, tentunya dengan konteks data yang digunakan ya. Terutama arsitektur sih menurut saya masih bisa ditampilkan. Tadi di presentasi ada, di sini nggak ada ya. Eh, Nah, untuk sementara nah, diletakkan di landasan teori, Pak, di bab 2. Kalau ya untuk teorinya kan bunyinya seperti itu. Oke, Terus kasih saja konteks menggunakan penelitian Anda. Misalkan ini menggunakan apa Python gitu atau menggunakan Python, Pak. nah bisa dipenggal saja yang algoritma utamanya gitu ya. Kalau Nah, untuk pseudocode apakah perlu, Pak, ya ditampilkan? iya itu yang saya sampaikan, dipenggal saja yang utama, jangan Oke. dijabarin semuanya, tapi yang utama pada saat apa, me- apa ya, menyelesaikan alur dari yang Anda gunakan tadi. Oke, siap, Pak. Kemudian, nah tapi untuk itu tadi sepertinya memang perlu arsitektur mau tidak mau. Jadi pembaca lebih mudah memahami alur prosesnya. Nah, kemudian pada saat melakukan pengujian, ini dibagi menjadi berapa ya ininya? Training sama ininya? 80-20, Pak. Sama untuk semuanya. Oke, sama untuk 5.000 sampel dan 10.000 sampel. Nah, Anda pada saat melakukan pengujian itu ini nggak mencari yang hasil yang terbaik nggak? Atau ya sudah ini kemudian ditampilkan apa adanya? Oke, Pak. Jadi berdasarkan nilai loss adalah yang dicari yang terendah, tapi mencari juga kestabilan dengan conversion metriknya pada hasil evaluasi, Pak. Itu menginikannya bagaimana? Itu kan nanti kan merubah konfigurasi lagi gitu loh. Mas saya yang menjadi base awal itu apa gitu? Menjadi baseline hasil awal sehingga ke pengujian berikutnya kan akan ada perubahan-perubahan ya. Oke, Nah, pengujian step sampel, Pak, ya. iya. Itu, itu yang menjadi apa? Baseline-nya apa Pak ininya? Parameternya, atributnya gitu. Dari parameter yang dituning atau yang mana, Pak? Enggak, penelitian ini kan apa ya? Anda kan mau menghasilkan menghasilkan nilai tertinggi lah ya dalam Oke, konteks akurasi, precision, recall gitu. oke, Nah, penelitian seperti ini kan sangat memerlukan baseline atau data pembanding dasar. Nah, oke, itu baseline itu biasanya bisa menggunakan penelitian lain dari penelitian lain, paper lain, atau penelitian Anda yang awal, ya, kemudian Anda melakukan proses tweaking, ya, sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, dalam prakteknya kan sangat tidak mungkin ini indikator apa parameternya langsung Anda gunakan salah satu saja terus menghasilkan hasil tinggi, kan Anda uji beberapa kali. oke, Nah, Pak. itu melakukan tahapan itu tidak. Kalau iya, perlu ditulis. Jadi yang menjadi baseline-nya itu parameternya seperti apa gitu. Kemudian improvement-nya dalam bentuk apa gitu. Kalau untuk sebelumnya memang eh,
menggunakan yang secara umum yang saya gunakan juga Pak, seperti pada umumnya untuk batch size itu memang kalau untuk konteks target konteks percakapan atau mesin translator itu biasanya memang yang saya pelajari itu menggunakan apa namanya N unitnya memang 256, kemudian batch size-nya 64. Cuma saya belum melakukan tuning untuk parameter yang lain, Pak. Jadi berdasarkan yang beberapa literatur yang saya dapatkan, kebanyakan seperti itu, sama. Jadi saya menggunakan baseline yang sama dengan yang sudah digunakan oleh sebelumnya. Tapi untuk datasetnya memang karena saya mengambil secara mandiri, jadi dataset yang digunakan oleh penelitian yang lain sebelumnya itu memang jauh berbeda, Pak ya. Karena kebanyakan bahasa Inggris yang digunakan. Oh, enggak sih, menurut saya konteksnya di penelitian Anda sih. Ya kalau nggak ada berarti yang menjadi baseline-nya tuh epoch 50 gitu, yang paling kecil gitu ya? Oke, Atau betul bagaimana? Pak. EPA 50 Pak, Oh. yang paling kecil. Tapi di kasus lain kan tidak seperti itu kan, tidak selalu epochnya lebih kecil nilainya baik kan? Betul Pak. Jadi untuk dataset yang digunakan penelitian sebelumnya itu menggunakan dataset dari percakapan film Cornell itu bervariasi, ada yang 100 sampai 200 epoch. Cuma untuk yang kasus yang saya gunakan ini untuk dataset ini itu pada 50 Pak yang terbaik hasilnya. Sehingga tadi di kesimpulan didapatkan bahwa epoch yang besar itu tidak serta-merta menjamin bahwa hasil evaluasi akan lebih baik. Gitu. Penyebabnya karena overfitting tadi ya Anda sampaikan ya. Oke, betul Pak. Itu hanya bisa kelihatan kalau ini sih Pak, sebenarnya apa ya? Anda bisa menunjukkan overfittingnya itu bagian mana, itu juga harus buka datanya kan mau tidak mau kalau mau Oke, betul Pak. mengklaim seperti itu. Oke. Ya banyak sih menurut saya yang masih bisa ditingkatkan ya kalau mau mengklaim dikembalikan ke teori tadi ya mau tidak mau dijelaskan posisi data sebarannya seperti apa karena nanti akan balik ke situ lagi. Atau kalau misalkan mau menggunakan parameter-parameter yang dimodifikasi untuk mengimprove matrix ya mau tidak mau harus ada baseline nilai awalnya gitu loh sehingga kelihatan bahwa improvement parameter saja bisa meningkatkan hasil sesuai yang diharapkan. Oke, Pak. Itu saja mungkin dari saya masukannya Pak Oke. Bambang. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Alfa. Nah, ini saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Dr. Alfa nanti bisa terkonfirm. Jadi terkait dengan dataset perlu untuk dideskripsikan secara lebih mendetail terkait dengan bagaimana ragam mekanisme mendapatkan datanya. Ternyata caranya tidak hanya satu, tetapi ada yang diambil dari aplikasi chatbot yang sudah ada, kemudian mungkin dari pustaka yang ada. Nanti perlu untuk disampaikan. Akan lebih bagus lagi kalau diilustrasikan bagaimana mendapatkan data-data itu dari beragam sumber data ya. Kemudian masing-masing ragam mekanisme mendapatkan data tersebut, berapa kontribusinya dalam mendapatkan volume yang ada di dalam dataset secara keseluruhan, dan yang tidak kalah penting adalah tipikal datasetnya seperti apa. Kemudian terkait dengan aplikasi chatbot yang digunakan sebagai salah satu sumber dataset perlu diceritakan begitu nih Pak, walaupun tidak terlalu banyak karena itu bukan yang diteliti kan sebenarnya, tetapi ini menjadi sebagai salah satu sumber datasetnya. Nah, kemudian perlu juga untuk dijelaskan terkait dengan volume data yang ada di dalam dataset tersebut sebelum dan setelah dilakukan text preprocessing dan normalisasi. Ya, apa saja yang diupayakan supaya akan lebih tampak gitu ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ternyata ada beberapa data, beberapa token yang akhirnya tetap dipertahankan dengan perlakuan khusus. Nah, kemudian perlu untuk diperdetail alur pemrosesan data teks dalam sistem NLP percakapan berbahasa Banjar yang Bapak kembangkan ini ya Pak, supaya nanti akan
pemrosesan data teksnya tentu saja akan tidak ada jaminan bahwa itu sama yang dilakukan antara Bapak sebagai pengembang dengan pengembang lain atau peneliti yang lain, karena kaitannya dengan aspek linguistik yang akan berbeda. Kemudian terkait dengan apa Pak, logika utama di dalam Spedukot itu yang perlu Bapak cuplek untuk bisa menambahkan bagaimana gambaran dari penelitian Bapak itu dilakukan, itu perlu Bapak tampilkan dalam laporan utama, sedangkan selengkapnya itu ada di lampiran ya. Jadi cuplikannya tidak usah terlalu panjang, tetapi itu yang utama saja logikanya. Kemudian parameter pengujian apa saja yang diatur, parameter pengujian apa saja yang diukur, itu lebih bagus lagi kalau Bapak perdetail. Kemudian Bapak melakukan metode improvement, Bapak melakukan parameter improvement, itu terujikah sebelum Bapak melakukan improvement dan sesudah melakukan improvement itu silahkan disandingkan supaya bisa terbandingkan secara lebih nyata begitu ya. Kemudian nanti Bapak effort yang besar tidak serta-merta menjamin gitu ya. Nah, itu kebetulan dari sekian banyak skenario pengujian Bapak bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, ini tadi ada challenge dari Pak Dr. Alfa. Bagian mana sih yang overfitting gitu. Nah, kalau misalkan itu titik itu bisa ditemukan, apakah akan menguatkan justifikasi Bapak yang awal atau malah justru ada temuan baru, justru ada pengetahuan yang baru. Nah, ini perlu Bapak pertimbangkan untuk ditindaklanjuti terkait bagian mana yang overfitting. Oke. Demikian apresiasi, tanggapan, feedback dari Pak Dr. Alfa. Kita lanjutkan ke Bapak Dr. Dhani Aryatmanto. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Prof. Emma. Saya nyalakan. Oke. Pak siapa tadi? Bambang, Pak. Pak Bambang. Baik, Pak Bambang. Sebelumnya pernah di seminar proposal tesis ya berkaitan dengan ini ya. Terkait dengan apa yang saya sampaikan di revisi sebelumnya, apakah sudah diimplementasikan? Sudah Pak, sudah diimplementasikan. Ya, antara pertanyaan dan jawaban gitu ya. Oke, sudah Pak. Sebagai contoh sudah dibuat dalam tabel di halaman berapa ya? Sebentar Pak, saya juga lupa ya. Oh, saya belum sampai sana kayaknya. Di halaman 38 Pak, tapi yang sudah saya revisi Pak, yang saya kirimkan revisi terakhir. Oke, baik, halaman 38 ya. Oke. 3738. Ya, ada beberapa ya udah di situ. Oke, baik, itu contoh percakapannya ya. Sehingga bisa dicermati begitu terkait dengan bahasa Banjarnya seperti apa, kemudian artinya juga seperti apa. Kemudian contoh paper. Nah, ini kan ada paper yang sudah pernah dipublikasi. Skenarionya bisa diambil dari contoh. Nah, skenarionya ini di sini dipaparkannya di mana, Pak? Terkait dengan skenario. Skenario yang di mana Pak ya maksudnya? Di revisi kedua itu kan saya menulis buatlah skenario bisa diambil dari contoh paper. Kalau saya suruh mengingat sebetulnya juga saya agak lupa ingat ya, karena kan udah lewat seminar proposal tesisnya. Tetapi di dalam prosesnya di situ kan terkait dengan salah satunya paper yang yang sudah dipublikasi. Nah, ini saya juga lagi cermati sih. Dulu penyampaian saya terkait dengan skenario itu tuh di sisi yang mana gitu. Ini nih ada skenario 1 itu di result and discussion, Pak. Di papernya itu kan dia menyebutkan terkait dengan skenario 1, kemudian ada skenario 2 begitu.
Lalu ada hanya 2 skenario yang dia tentukan di situ, yang dia research di dalam prosesnya. Ya. Yang pertama di situ skenario untuk yang BLEU score, kemudian ada lagi skenario yang kedua. Nah, ini terkait dengan sec to sec reverse itu, ya, dan sec to sec attention. Nah, ini yang skenarionya Pak Bambang ini yang mana yang coba di research di dalam prosesnya? Kalau yang itu yang saya ambil yang untuk atensinya saja Pak, karena saya sebenarnya memakai rujukannya ada beberapa. Jadi saya lebih berfokus ke tetap menggunakan attention pada semua skenario model, tapi dengan pada optimasi di lapisan encoder dan decodernya. Jadi nggak persis sama seperti yang dari paper yang tadi Bapak sebutkan. Oke. Tapi pemaparan dari skenario itu disampaikan nggak di dalam tesisnya? Disampaikan Pak di bab Di 4. halaman berapa? Di bab 4 Pak. Tapi Di itu untuk chapter yang keempat. tapi Di untuk halaman yang berapa? di bab 4 di halaman 46. Skenario modelnya. Nggih. Itu berarti di sini yang diutamakan lebih ke model skenario modelnya. Nggih, di model gerbangnya, Pak. Ya, di model Kombinasi gerbang. gerbangnya. Nggih. Nah, biasanya kalau Anda melihat di paper itu LSTM, ya, itu memang saya nggak tahu ya, belum saya cek sih di papernya. Kalau di papernya kan, kalau di referensi paper itu kan dia hanya menggunakan LSTM tuh, kalau yang sedikitnya berkaitan dengan research yang Pak Bambang lakukan. Satu contoh tok sih yang saya lihat, dia kan hanya menggunakan LSTM. Nggih. Kalau di sini kan ada LSTM, kemudian ada LSTM GRU, nah gitu ya, Nggih. di dalam prosesnya. Nah, penggunaan ini sih, penggunaan apa? Simbol ya. LSTM minus LSTM begitu, atau LSTM plus LSTM yang benar? Dari paparan literatur yang saya baca memang seperti itu Pak cara nulisnya. Jadi LSTM pertama untuk encoder, kemudian kedua untuk decoder, tapi tetap dihubungkan pakai tanda minus gitu. Oh, tanda minus ya, bukan plus ya? Oke, bukan Pak. Saya hanya ingin memastikan aja bahwa prosesnya ini bukan penggabungan begitu. Penggabungan pada encoder dan decoder sih Pak sebenarnya, Ya. Tapi tetap dituliskan minus. Karena kan kalau plus berarti kan digabungkan tuh LSTM sama GRU digabungkan jadi satu, jadi satu model gitu, yang baru yaitu penggabungan antara kedua itu. Kalau ini kan enggak ya, model LSTM ya. Oke. Saya memastikan itu saja. Nah, agar ini bisa lebih, saya tidak tahu di dalam prosesnya apakah chatbot itu adalah bagian dari jadi saya ingin bertanya itu, chatbot itu adalah bagian yang dijadikan sebagai apa ya disebutnya ya, kan Anda mengambil dataset dari situ ya, Pak Bambang kan. Nah, harusnya kan setidaknya kata chatbot itu harusnya ada di judul gitu, menurut pendapat saya. Apa memang yang Anda maksud chatbot itu karena bahasa Indonesia begitu, jadi dibuat judulnya seperti yang tadi Anda sampaikan itu, pemodelan ucapan gitu kan? Enggak kan, chatbot kan biasanya ya chatbot kan namanya kan. Saya memang dari awal tidak menggunakan istilah chatbot Pak pada judul karena pandangan orang awam itu chatbot tuh harus seperti WA, jadi ada interface-nya gitu. Sedangkan saya berfokusnya ke pemodelannya Pak. Jadi fokusnya masih belum ke produk end to end gitu, belum final. Belum dalam konteks final. Tapi yang dijadikan sebagai kalau di literaturnya Indonesian Chatbot of Indonesian Administration. Oh, kalau yang di referensi itu dia memang mendevelop chatbot ya. Cuma saya lihat juga tidak menampilkan
finalnya Pak, jadi hanya hasil riset saja, hasil Iya, evaluasi. Oke. iya. Oke. Berarti di dalam sisi ininya ya, Sisi pemodelannya aja Pak. pemodelannya ya. Oke. Oke, pemodelan pencegahan luasan banjir menggunakan. Oke, berarti ada 4 model yang Anda coba bandingkan. Oke. Kemudian dari keempat model itu mana yang terbaik yang menghasilkan hasil output yang maksimal gitu ya. Betul Pak, berdasarkan 2 macam sampel dataset. Di dalam prosesnya ada pengujiannya didasari dari durasi saja. Durasi dan nilai evaluasinya Pak dari kedua dataset tersebut. Jadi totalnya ada 8 model totalnya Pak. Ada 8 model. Oke. Di akurasi, precision, recall, kalau untuk pengujiannya ya, F1 Oke. dan loss. Loss. Oke. And the fastest test duration, nah ini loh kalimat and the fastest test duration, apa memang Anda fokusnya di kecepatan itu atau ke semuanya? Saya fokusnya ke ini sih Pak. Pertama kan memang utamanya hasil dulu, hasil evaluasi. Tapi saya ingin meneliti apakah ada keterkaitan antara hasil evaluasi yang baik dengan durasinya. Jadi saya tampilkan di abstraknya memang. Kan di sini kan kesannya yang didapatkan kalau kita baca abstrak kan fokus penelitian Anda adalah menghitung mana yang cepat, mana yang lebih cepat di antara model-model yang sudah disusun. Kalau memang fokusnya the fastest test duration being, berarti kan kesannya memang yang ditangkap itu kan fokus penelitiannya adalah mencari mana yang tercepat begitu. Kalau Sebenarnya itu enggak, gimana? Sebenarnya untuk itu sih Pak, utamanya tetap hasil metrik, tapi apa yang fastest itu untuk hasil sekunder aja Pak, bukan hasil primer. Harusnya jangan disebutkan di abstrak, Mas. Karena abstrak itu kan rangkuman dari semua. Oh iya, Iya, orang akan bisa dengan memahami dengan mudah ketika dia baca di abstrak gitu. Jadi fokus si peneliti ini apa gitu. Itu bisa dilihat, oh dia mengimprove sesuatu, apa yang dia improve gitu. Oh, kalau punyanya Pak Bambang ini mengimprove kecepatannya kan begitu. Atau bisa juga membandingkan sesuatu. Oh, yang dibandingkan ini adalah kecepatannya kan begitu. Oke. Nah, fokusnya Pak Bambang di mananya? Ke metriknya sih Pak. Kan? Kalau di metriknya seharusnya dihilangkan aja Pak ya. Dihilangkan saja ya untuk keterangan. Ya, saran saya tetap disebutkan tetapi tidak menyampaikan mana yang tercepat gitu. Oh, okay. Karena bukan fokusnya kan bukan di situ. Okay. Karena itu nanti akan direlasikan atau disinkronisasikan dengan masalahnya gitu. Oke, siapa? Oke. Paham ya? Yes, siap, ya, masukan saya sih seperti itu. Kemudian bicara dari sisi rumusan masalah, kan di situ kan Anda menyebutkan apakah penerapan kombinasi model gerbang LSTM dan GRU pada arsitektur yang saya dapat menghasilkan perbedaan performansi dalam merespon data uji yang dievaluasi. Nah, rumusan masalah ini mengesankan bahwa Anda berfokus pada kombinasi, Pak, bukan gimana ya? Awalan yang saya tangkap itu LSTM dan GRU ini dijadikan satu model gitu, digabungkan karena mengkombinasikan itu gitu. Rumusan masalah yang ditulis ini kesannya yang didapat itu. Apakah penerapan kombinasi model gerbang LSTM dan GRU kan gitu. Jadi dua model digabungkan jadi satu. Ya, untuk arsitektur sequence to sequence menghasilkan perbedaan itu. Sedangkan di isinya pembahasan Pak Bambang memaparkan tentang penggunaan antara LSTM dengan LSTM, kemudian decoder encodernya itu untuk dalam prosesnya antara
LSTM gitu. Apakah itu bagian dari kombinasi, Bang? Awalnya saya Karena memang LSTM dan guru, nggih, untuk yang poin 1 Pak ya, di rumusan masalah Pak ya. Sebenarnya awalnya saya ingin menjabarkan secara rinci Pak. Jadi saya sebutkan LSTM guru gitu. Tapi karena menurut saya terlalu panjang, ya. jadi saya buat seperti itu Pak. Jadi kombinasi antara kedua model, maksudnya itu untuk digabungkan secara bervariasi gitu Pak. Iya. Kalimatnya kombinasi itu apa harus ada kata variasi, Pak? Variasi model Pak yang maksudnya ya. Iya, variasi model. Karena kan Pak Bambang kan tidak melakukan kombinasi di situnya, hanya melakukan variasi kan, LSTM dengan LSTM, kemudian LSTM dengan guru kan gitu. Sebenarnya maksudnya kombinasi mungkin mengkombinasikan layer encoder dan decodernya Pak. Jadi pada dua layer itu bukan menggabung di merge gitu sih Pak Ya. sebenarnya maksudnya. Apakah penerapan kombinasi layer model LSTM dan guru gitu Oke. pada arsitektur sekulen dengan dapat menghasilkan perbedaan performansi dalam respon data uji ini? Apakah penerapan kombinasi layer gitu, Pak? Oke. Ya, mungkin bisa dicermati lagi kira-kira pas kalimatnya gimana, apakah itu variasi model kan begitu? Oke. Ataukah itu penerapan layer decoder encoder agar lebih kelihatan kedetailannya kan, itu kombinasi layer decoder encoder kan begitu. Oke. Berarti Tapi perlu di kan ini tidak Pak ya. perlu gimana? Perlu dielaborasi lagi Pak ya kalimatnya. Dielaborasi lagi kesannya itu agar di sini orang menangkapnya atau pembaca menangkapnya bahwa ada proses kombinasi model di sisi decoder encoder gitu kan. Oke, siap Pak. Itu. Oke. Oke, itu di rumusan masalah. Kemudian di batasan masalah ini kok sedikit sekali ya Pak ya? Apa mungkin bisa dicermati lagi ke depannya, setidaknya mungkinan ada batasan-batasan lainnya begitu yang bisa dipoinkan di batasan masalah. Kalau untuk batasan Memang hanya 3 ini ya. sementara itu sih Pak, tapi mungkin Ya nanti coba dicermati lagi gitu. Nggih. Siapa tahu ada memang, oh ternyata saya juga membatasi dari sisi ini gitu. Mungkin nanti dia tambahkan itu Pak, setting parameter mungkin Pak. Ya bisa jadi setting parameternya gitu ditambahkan. Jadi hal yang kayaknya kalau batasan itu hanya 3 itu terlalu sedikit gitu. Setidaknya ya ada, ya mungkin ya bisa jadi sih batasan hanya 3 sih bisa saja gitu. Oke, kemudian di sisi kayaknya yang dari revisi saya equation-nya sudah dimasukkan di dalam prosesnya. Sudah Pak, di equation yang coefficient metric di halaman 45 Pak. Oke. 45. Oh ya, untuk akurasi precision recall-nya udah ya. Iya Pak. Dalam prosesnya, oh ya udah, itu hanya model soalnya, pemodelan. Oke, ya. Saya rasa cukup Prof. Emma. Oke, terima kasih banyak. Ini masukannya banyak ya. Ini sebagai bentuk apresiasi Pak Bambang, jangan berkecil hati ya. Oke, Bu. Ini saking pedulinya penguji. Nah, yang saya melanjutkan yang apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Dhani. Pertama adalah perhatikan pembuatan formulasi ya, karena ini terkait dengan makna simbolik. Ini Pak Dr. Dhani itu sangat peduli terhadap ini ya. Kadang ini ya, tapi ini tuh pengaruhnya gede banget gitu. Jangan sampai salah nanti malu-maluin ya. Nah, yang kemudian terkait dengan 8 model yang dibandingkan berdasarkan 2 macam dataset. Nah, tadi seperti yang disoroti Pak Dhani, goalnya itu untuk bisa mendapatkan aspek apanya yang terbaik gitu ya. Apakah memang betul yang tercepat, nanti apakah yang tercerdas gitu ya. Karena ini kan bagian dari kecerdasan artifisial dalam konteks pemrosesan teks ya. Kemudian Bapak melakukan penelitian ini kan pijakannya adalah
adanya masalah ya, di mana masalah-masalah itu kemudian Bapak batasi menjadi 4 pertanyaan yang itu yang utama yang akan Bapak cari jawabannya. Nah, nanti supaya rumusan masalahnya itu sinkron dengan bagaimana Bapak melakukan penelitian ini dan apa hasil yang Bapak peroleh, terutama supaya tidak multitafsir. Nah, rumusan masalahnya memang perlu untuk dipoles lagi ya, supaya pembaca maupun penguji tidak mempunyai ekspektasi yang di luar seperti yang Bapak rencanakan. Kemudian, batasan. Batasan penelitian itu adalah bagian yang paling bisa diandalkan untuk melindungi Bapak. Jadi itu kan rambu-rambu ya Pak, bagaimana penelitian Bapak dilakukan, sejauh mana penelitian Bapak dilakukan, itu seharusnya diperdetail di bagian batasan. Bahkan di bab 1 itu justru di batasan itu yang butuh uraian banyak, bisa berhalaman-halaman gitu ya. Jadi Bapak jangan khawatir jika kok batasannya banyak lah, kalau batasannya banyak itu berarti Bapak sangat mampu untuk bisa menspesifikkan ruang lingkup yang Bapak teliti. Nah, yang berikutnya ini di luar ini, saya dulu pernah menantang Bapak dengan emosi ya. Betul Bu, cuma nggak sanggup saya Bu karena Oke, nggak sanggup. Jadi kalau chatbotnya itu bisa nangkap emosi gitu. Jadi Pak Dr. Dhani itu berinteraksi dengan chatbot berbahasa Banjar ini, si chatbot tahu apa emosi yang sedang melingkupi Pak Dhani pada saat itu. Oke. Bisa sebetulnya dari simbol, Prof. Ya. Ya, kasih Nah, tanda misalkan, seru itu tiga. itu fitur ya, fiturnya misalkan salah satunya simbol, nah misalkan yang lain apa gitu, karena kan ada apa, sarkastik segala ya. Nah, sarkastik segala. Ya ini penelitian dokter nulisnya. Oke, nah terima kasih banyak Bapak Dr. Dhani, terima kasih banyak Bapak Dr. Alfa, kemudian tetap semangat untuk Pak Bambang, segera ditindaklanjuti supaya bulan depan bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ujian tesis. Oke. Untuk seminar hasil penelitian tesis Pak Bambang hari ini, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.